Halo, selamat datang di mata kuliah Perancangan Sense of Place. Dalam satu semester ini bersama saya, Dani, dan Pak Yusuf, teman-teman akan belajar merancang bangunan publik. Dalam hal ini nanti kita akan merancang resort dengan pendekatan topik Sense of Place. Learning outcome atau capaian pembelajaran yang diharapkan untuk mahasiswa ambil dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu merancang bangunan publik dengan konsep sense of place dan placemaking dan tanggap terhadap isu COVID-19 yang perlu kita tangani bersama. Kenapa topik sense of place dan placemaking ini penting? Konsep ini diterapkan sehingga setiap tempat ini memiliki karakteristik khusus dan menciptakan keterikatan untuk penggunanya. Dalam mata kuliah ini, teman-teman juga akan menjalani 4 fase: observation dan deep research, design development 1, 2, sampai dengan final design development and presentation. Hasil akhir dari mata kuliah ini adalah berupa gambar rancangan yang dikomunikasikan dalam bentuk 3D modeling dan gambar 2D. Dalam satu semester ini, pembagian fasenya dapat teman-teman lihat sebagai berikut. Observation dan deep research dimulai dari minggu pertama sampai minggu keempat. Dan kemudian pada minggu ke-5 sampai minggu ke-8 memasuki fase ideasi atau design development 1. Setelah itu, dari minggu ke-9 sampai minggu ke-12, teman-teman masuk ke design development 2 untuk menghasilkan gambar rancangan yang lebih detail. Sampai akhirnya di UAS, mulai dari minggu ke-13 sampai minggu ke-16, teman-teman akan menjalani final design development and presentation. 3 topik yang akan kita pelajari dalam perancangan kali ini adalah sense of place, yang kemudian juga kita kaitkan dengan konsep placemaking dan design response to COVID-19 sebagai suatu isu yang perlu kita tangani bersama sebagai arsitek dan desainer interior. Belajar tentang sense of place berarti kita perlu tahu terlebih dahulu tentang definisinya. Diambil dari literatur Fritz Steele dari bukunya The Sense of Place. Sense of place didefinisikan sebagai suatu pengalaman tertentu dari seseorang ketika berada dalam suatu setting tertentu. Misalkan perasaan senang, perasaan tertarik, perasaan syahdu, sedih, ataupun lain sebagainya. Sense of place sendiri istilahnya ini erat kaitannya dengan 2 istilah lainnya, yaitu spirit of place dan setting. Spirit of place didefinisikan sebagai kombinasi dari karakteristik yang memberikan suatu tempat personality tertentu atau rasa tertentu. Sedangkan settingnya didefinisikan sebagai lingkungan yang berada di sekitar seseorang yang meliputi elemen fisik dan elemen sosial. Jadi, bila dikategorikan, setting adalah tempatnya, spirit of place adalah karakter tempatnya, sedangkan sense of place adalah perasaan seseorang ketika berada di suatu tempat dengan karakter khusus. Faktor pembentuk sense of place sendiri terdiri dari 2, yaitu faktor fisik dan faktor sosial. Faktor fisik berupa bentuk fisik suatu tempat dan elemen-elemen fisik yang menonjol dari suatu tempat tersebut. Sedangkan faktor sosial berupa aktivitas manusia yang menjadi identitas sebuah tempat. Yang teman-teman lihat pada layar berikut adalah desa wisata yang ada di Lombok, yaitu Desa Sade. Desa Sade sendiri merupakan salah satu objek studi penelitian yang dilakukan oleh beberapa dosen INA. Bu Astrid sebagai ketua peneliti, sebagai anggota peneliti ada Pak Thomas dari perhotelan, saya dan Bu Mel juga sebagai anggota peneliti. Dari desa ini, secara fisik dapat terlihat bahwa sense of place-nya terbentuk dari bentuk arsitektural tradisional Lombok dalam bentuk Bali Tani ataupun Bali Lumbung yang juga menjadi landmark dari tempat ini. Bali Lumbung sendiri adalah tempat penyimpanan padi oleh beberapa kepala keluarga yang dikumpulkan di satu tempat. Di bawah Bali Lumbung ini biasanya digunakan sebagai aktivitas berkumpul oleh warganya. Kemudian lorong-lorong yang sempit di permukiman, pemakaian material alam pada bentuk-bentuk bangunannya, dan juga warna-warni dari kain tenun juga mewarnai
permukiman ini menjadi faktor fisik yang kuat dalam membentuk sense of place Desa Sade. Untuk faktor sosial pembentuk sense of place, selain aktivitas, Ardouin juga menambahkan bahwa terdapat beberapa dimensi lain yang dapat ikut membentuk sense of place-nya. Misalkan sosial budaya dan juga politik ekonomi. Dalam Desa Sade, beberapa faktor sosial yang membentuk sense of place dan terlihat adalah yang pertama, aktivitas ibu-ibu penenun. Aktivitas ibu-ibu penenun ini sangat dominan karena kebanyakan ibu rumah tangga di sana membantu suaminya untuk menambah penghasilan keluarga dengan menenun. Dan aktivitas menenun ini terlihat di semua permukimannya. Kemudian faktor sosial lain yang juga kuat adalah sejarah dan adat istiadat yang masih dipertahankan oleh penduduk Desa Sade. Dan yang ketiga adalah cerita tentang salah satu pohon yang ada di permukiman Desa Sade. Pohon ini bernama pohon cinta. Pohon ini sebenarnya adalah sebuah pohon nangka yang sudah mati, yang sudah tidak berbuah dan tidak berdaun, tetapi tetap dipertahankan oleh penduduk Desa Sade karena pohon ini merupakan tempat pertemuan pemuda dan pemudi yang dijodohkan, sehingga memiliki nilai khusus untuk penduduk Desa Sadenya. Mengetahui faktor sosial pembentuk sense of place ini penting, karena dengan begini kita akan tahu nilai yang perlu dipertahankan, hal-hal yang menjadi value dari suatu tempat tersebut, dan juga aktivitas yang perlu diwadahi, sehingga suatu tempat itu tetap berkarakter dan tidak kehilangan identitasnya. Site yang akan menjadi lokasi perancangan teman-teman adalah kawasan ekonomi khusus Mandalika Lombok. Mandalika Lombok sendiri adalah salah satu dari 10 Bali baru yang dicanangkan oleh pemerintah sebagai destinasi wisata unggulan Indonesia. Saat ini dilakukan pembangunan sirkuit MotoGP di Mandalika Lombok yang akan diselenggarakan di tahun 2021 dan rencananya menjadi salah satu atraksi utama untuk menarik wisatawan ke kawasan Mandalika. Bila teman-teman lihat pada gambar di samping, dapat diketahui bahwa Mandalika berada di daerah perbukitan dengan lahan yang berkontur dan dengan view menghadap ke arah laut yang menawan. Diharapkan bangunan nanti yang akan teman-teman kerjakan ini dapat merepresentasikan lokalitas budaya, karakteristik tempat, serta kekayaan alam setempat. Pada desain project untuk sense of place, teman-teman akan dibagi menjadi 2 stream arsitektur dan stream interior arsitektur. Pada stream arsitektur, teman-teman akan merancang bangunan leisure, dalam hal ini resort, dengan luasan lahan 1000 sampai 2000 meter persegi pada kondisi lahan berkontur, dengan menerapkan konsep sense of place dan placemaking, sehingga bangunan yang tercipta nanti dapat menciptakan kekhususan tempat dan keterikatan pengguna terhadap area yang terbentuk. Sedangkan untuk stream interior arsitektur, teman-teman akan merancang desain interior bangunan leisure, dalam hal ini juga resort, yang meliputi area lobby, restoran, dan unit kamar dengan luasan kurang lebih 850 meter persegi. Dan juga memperhatikan konsep sense of place dan placemaking untuk menciptakan kekhususan tempat dan keterikatan terhadap penggunanya. Beberapa gambar di samping adalah inspirasi yang kira-kira nanti bisa menjadi gambaran teman-teman proyeknya nanti diharapkan seperti apa. Roadmap belajar dalam 1 semester dapat teman-teman lihat pada skema berikut. Selama 1 semester ini akan terbagi menjadi 4 fase. Pada fase yang pertama, Observation and Deep Research, teman-teman akan menganalisis data proyek untuk menghasilkan program ruang dan alternatif zoning yang akan ditarik datanya untuk nilai SAA 1. Di minggu ke-5 sampai minggu ke-8 masuk ke tahap ideasi, yaitu desain development 1, di mana teman-teman diminta untuk menghasilkan alternatif konsep, memilih salah satu konsep itu untuk dikembangkan menjadi desain yang terpilih sebagai nilai UTS. Setelah itu, di minggu ke-9 sampai minggu ke-12 memasuki fase desain development 2, di mana teman-teman akan mengembangkan desain dengan lebih detail, mempertimbangkan struktur dan integrasi dengan ME-nya. Untuk nilai SAA 2, dari minggu ke-13 sampai minggu ke-16 ini teman-teman akan menyiapkan untuk penyajian akhir di UAS yang akan dilaksanakan di minggu ke-16.
Untuk semua topik dan kriteria penilaian dapat teman-teman lihat pada skema berikut dan akan saya upload juga di e-learn. Selama 1 semester ini di studio saya dan Pak Yusuf juga tidak sendirian, tapi kami dibantu Bapak, Ibu, dosen dan tutor yang lain. Di stream arsitektur, Pak Yusuf sebagai kepala studio, dibantu dengan Pak Heri dan Pak Arnold. Sedangkan di stream INA, nanti ada saya sebagai kepala studio, saya dibantu Bu Lia, Bu Feti, dan Ibu Sakutala atau yang biasa dipanggil Bu Lala. Untuk pembagian kelompok, teman-teman juga dapat cek di e-learn pembagian stream dan kelompoknya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat dan semangat.